Cepat ya. Tidak outputnya, tapi hanya inputnya saja. Nanti outputnya mungkin dibahas belakangan aja. Kemudian ada viewing data dan selection. Ya, mungkin beda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya di slide begitu ya, di PowerPoint. Tapi untuk pertemuan kali ini saya kira langsung aja di Google Colab-nya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba sendiri begitu ya. Tapi untuk di slide materinya pun mirip-mirip lah ya. Di sini sudah saya duplikasi, tapi mungkin codingnya beberapa akan beda begitu. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Pembahasan pertama adalah tentang pandas. Jadi pandas ini marak dipakai buat mengolah data gitu ya, karena di pandas itu core utamanya menurut saya dipakai di ranah data science itu adalah data frame-nya. Jadi sesuai dengan yang sudah pernah saya demonstrasikan di semester sebelumnya, ketika kita menarik data dari sebuah website atau mendownload dataset dari dataset publik, itu kita akan mengolahnya di dalam sebuah data frame gitu ya. Jadi nggak dalam bentuk Excel lagi atau nggak dalam bentuk CSV. Memang sumber datanya dari CSV atau Excel, tapi disimpan ke dalam data frame untuk diolah. Begitu. Jadi mungkin untuk pandas ini sebetulnya luas sekali fungsinya, cuman seperti biasa karena ini masih fundamental dan konseptual, jadi secukupnya aja yang perlu teman-teman pahami di semester awal ini. Oke, jadi di pandas itu ada dua main fiturnya. Yang pertama adalah series dan yang kedua adalah data frame. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, jadi di sini ada series. Jadi seri. Jadi cuman satu dimensi saja. Mirip seperti kalau teman-teman masih ingat di C++ dulu itu ada array. Nah, di pandas itu ada yang namanya seri. Jadi bentuknya hanya satu dimensi saja. Sementara kalau data frame itu sudah seperti tabel ya, data tabular, itu ada kolom dan baris. Sementara kalau series itu mindset teman-teman bisa diarahkan ke kolom gitu. Jadi hanya satu kolom saja datanya. Tidak bisa lebih dari satu kolom. Sementara kalau data frame itu bisa lebih dari satu kolom. Begitu mungkin mindsetnya. Untuk apa namanya? Untuk secara definitif dan sebagainya nanti silakan teman-teman cari sendiri di slide-nya, akan saya bahas ulang di sini. Kemudian saya tidak menampilkan video juga di sini supaya resource-nya tidak terlalu terbebani. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama adalah series. Jadi series itu ibaratnya kalau dalam sebuah Excel begitu kan, kolom A, satu kolom itu adalah series. Tapi memang di sini ditampilkannya atau direpresentasikannya seolah-olah menjadi sebuah baris. Nah, sebetulnya baris itu dalam hal ini adalah kolom. Hanya representasinya saja yang berbeda. Jadi, sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk membuat sebuah series, itu teman-teman harus import dulu. Nah, ini yang belum sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu ada yang namanya import library. Jadi kita mengambil library dari pandas namanya. Kemudian untuk memudahkan kita memanggil si pandas ini, kita beri nama alias. Jadi kita tambahkan spd. Oke, ya mudah-mudahan terlihat ya, tidak terlalu kecil. Nah, jadi teman-teman ketika melakukan import pandas ini, nanti untuk kedepannya teman-teman hanya cukup memanggil pd-nya saja, tidak perlu diketikkan semua pandas seperti itu. Jadi cukup pd saja.
Ya, yang pertama akan kita coba adalah membuat series yang sederhana. Nah, series sederhana itu berarti seriesnya kita sendiri yang bikin. Jadi mudahnya adalah teman-teman buat sebuah variabel, misalnya share gitu ya, series terserah teman-teman, SR atau S doang juga nggak masalah, sama dengan dan kita tambahkan pd.series gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah pandas series di sini, sebuah ya bisa kita sebut saja tip data seperti data collection yang kemarin, tapi jenisnya adalah sebuah series. Nah, untuk memasukkan isinya, karena isinya itu berupa satu kolom, satu isian gitu ya. Jadi kita buat di sini sebuah list gitu. Kemudian kita isikan anggota dari si series ini apa aja. Misalnya ada 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian kita akan coba jalankan series ini akan menghasilkan seperti apa. Nah, untuk running-nya buat teman-teman yang belum pernah coba di Google Colab, itu ada dua cara. Yang pertama, silahkan klik tombol play yang ada di sebelah kiri setiap barisnya, atau gunakan shift enter. Karena nanti otomatis dia akan mengeksekusi. Nah, ini representasinya memang seperti ini ya, seolah-olah seperti baris, tapi sebetulnya dia adalah kolom. Dan angka 0, 1, 2, 3, 4 ini merepresentasikan indeks seperti biasa. Yang list kemarin sudah pernah kita bahas. Kemudian di type itu adalah tipe data dari si series ini, karena kebanyakan adalah berisi integer, maka dia otomatis mendefinisikan data type-nya adalah integer 64. Kemudian pertanyaannya adalah, bisa tidak nih kira-kira di series ini kita bikin seperti list, artinya tipe datanya nggak cuma satu. Ya, bisa. Kita coba saja seperti yang kemarin, misalnya 1 itu integer, 1,1 itu float, kemudian 1,0 misalnya itu float, kemudian kita tambahkan 1 dan true misalnya. Nah, maka yang berubah di sini adalah data type-nya menjadi objek. Kenapa jadi objek? Karena ya tidak memenuhi integer, tidak memenuhi float, tidak memenuhi string juga tidak memenuhi, sehingga kita bisa sebut tipe data jamak gitu ya, namanya adalah objek. Itu kemudian jika misalnya ya teman-teman mungkin nanti ke depannya ngedapetin data seperti ini ya tidak mungkin ya. Ya contohnya misalnya satu kolom itu apa ya, nilai misalnya, kolomnya itu adalah kolom nilai. Nah, kolom nilai itu mungkin ada yang integer, ada yang float begitu, ada yang nilainya 7, 7,5, 6, 6,2, mungkin seperti itu ya. Itu kalau teman-teman masukkan di sini, maka otomatis nanti akan dipaksa menjadi float. Ya, contohnya misalnya ada si A nilainya 6, kemudian si B nilainya 6,2, si C 7, kemudian si D 8,9. Maka nanti dia akan dipaksa semua menjadi float. Artinya kalau teman-teman di sini definisikannya dia adalah 6, itu kan integer ya. Nah, itu tidak akan jadi integer. Nanti tipe datanya jadi objek lagi gitu. Nah, kebanyakan kalau datanya seperti ini kan ya otomatis pengen jadi numerik gitu, nggak mau jadi objek gitu. Meskipun dalam isian si kolom nilai ini bervariasi isinya, bisa jadi integer, bisa jadi float, macam-macam. Nah, ini otomatis dia berubah jadi float. Tapi kalau misalnya semua angkanya integer ya dia akan ngambilnya integer juga. Nah, ini integer 64. Nah, ini untuk menciptakan series secara sederhana, manual. Nah, sebetulnya tidak manual juga karena dia sebetulnya ngambilnya dari list. Gitu. Nah, kemudian bisa nggak kita membuat sebuah series dari sebuah list? Gitu ya. Kita cek. Nah, sebetulnya kalau teman-teman cek di sini sendiri, list itu kemarin ciri-cirinya adalah dideklarasikan dalam simbol kurung
siku gitu, square bracket. Jadi secara otomatis yang di dalam sini adalah list. Jadi otomatis gimana caranya membuat series menggunakan list? Ya ini juga membuat series menggunakan list. Tapi di sini kita akan coba buat listnya terpisah. Misalnya kita bikin list atau ya, nilai gitu ya di sini. Kemudian kita bikin elemen dari nilai ini ada 60, 75, 42, misalnya 80, 94, misalnya seperti itu. Kemudian kita akan masukkan menjadi sebuah series. Maka kalau tadi itu kita langsung isikan nilainya di sini, kita ganti jadi nilai. Karena nanti nilai ini tipe datanya adalah list ya. Kita akan berikan nilai ini menjadi isian kepada si series ini. Jadi si series ini nanti akan berisi nilai. Nah, kita akan coba. Nah, hasilnya pun kurang lebih sama. Kemudian kita akan coba kalau list itu isinya seperti apa sih? Kalau list, list lagi, nilai. Nah, kalau nilai bentukannya seperti ini. Ya, sebetulnya ada indeksnya juga, tapi indeksnya tidak dicetak juga di situ ya. Indeksnya ya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ketika kita yang panggil seriesnya, maka dia otomatis akan membuat sebuah indeks sendiri yang terlihat di sini. Dan nanti ke depannya ketika kita belajar di materi berikutnya ada namanya indexing, itu kita bisa beri nama indeks di sini selain daripada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bisa kita berikan indeks tersendiri. Oke, itu untuk menggunakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gimana caranya membuat sebuah series dari array. Sekedar informasi buat teman-teman, di Python itu tidak ada array ya. Array bawaan dari Python itu tidak ada. Sementara gimana kalau kita mau bikin array? Untuk membuat sebuah array di Python itu kita butuh satu library lagi, namanya adalah NumPy. Nah, ini NumPy akan kita bahas di pertemuan 6 ya, harusnya dua pertemuan lagi setelah ini. Setelah kita bahas pandas, kita bahas NumPy. Nah, si NumPy ini sama, kita harus import terlebih dahulu. Import NumPy aliasnya adalah np. Supaya nanti kita memudahkan memanggilnya, cukup np-nya saja. Di sini kita akan buat sebuah array. Seperti biasa, nama variabelnya apa? ARR misalnya. Kita buat NumPy array. Nah, isi dari NumPy array ini apa? Nah, isinya misalnya ya nilai lagi kayak tadi, 60, 70, 42, 64, 79. Kemudian kita akan jadikan array NumPy array ini menjadi sebuah series. Sorry. Jalan. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat sebuah NumPy array ya. Betulnya bikin array dari list juga bisa ya. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau mau bikin array 2 dimensi ya tinggal nanti listnya berarti ada 2. Di sini tinggal kita bikin koma lagi, double square bracket. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini sama hasilnya seperti tadi. Kemudian apa yang membedakan NumPy array dengan seri? Nah, ini kita munculkan seriesnya ya. Sekarang kita coba munculkan array. Nah, array-nya di sini akan ada notifikasi bahwa itu adalah sebuah array. Beda halnya kalau teman-teman di sini buat sebuah nilai lagi. Isinya list. Gitu ya. Di sini tambahkan nilai. Oke, salah. Sorry.
Jadi ini juga kita bikin sebuah numpy array dari list. Makanya kemarin list itu sangat penting ya. Kita bisa bikin data dasar gitu. Kalau nanti nggak tinggal input output itu dari sebuah list. Jadi perbedaannya kalau kita cek di sini kita munculkan list ya tadi munculnya hanya seperti ini, kita jadikan array, munculnya seperti ini array, kemudian elemennya, kemudian series isinya jadinya seperti itu perbedaannya. Meskipun isinya ya sama itu aja 60, 70, 42, 64, 79 dan seterusnya. Oke, berikutnya gimana kalau bikinnya dari sebuah dictionary? Nah, dictionary itu kita bisa menambahkan indexing di sini gitu. Tapi dari dictionary ya, kalau list itu nanti ada tambahan satu lagi, kita bikin set index lagi. Nah, kalau yang ini otomatis dari dictionary-nya kita bikin sebuah index. Karena di dictionary itu kan ada key ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat sebuah dictionary. Nah, dictionary-nya misalnya ya nama gitu. Yang mata kuliahnya ini contoh aja dulunya misalnya 10 yang nggak bagus bagus amat usianya. Kemudian kita bikin sebuah series lagi yang kita buat series ini dari dictionary, kemudian kita tampilkan series. Nah, maka dia otomatis akan membuat sebuah, kan tadi satu dimensi ya series. Kalau bentukannya jadi seperti ini, berarti jadi dua dimensi. Oh, bukan. Tetap nilainya adalah gitu. Pasti bahasa Indonesia sama 70. Sementara nama mata kuliah dan nilainya ini adalah indeksnya. Jadi kalau indeksnya nama, dia akan memunculkan nilai indeksnya mata kuliah akan memunculkan nilai bahasa Indonesia dan seterusnya. Harusnya saya nggak hapus ini ya, supaya nanti teman-teman bisa pakai lagi. Ketik ulang aja ya. Di sini kalau kita bikin sederhana, series 2 itu sederhana, kemudian di sini series 2 itu menggunakan list. Saya bikin yang dari list lagi ya. Kemudian series 3, kemudian terakhir dari bikin ini nilai A 40, nilai B 10, nilai C D garis 4 garis lalu dari bikin. Nah, iya salah lagi, kebanyakan typo. Nah, dengan seperti ini kita sudah membuat sebuah seriesnya. Jadi cara membuat series ada 4 cara seperti ini. Jadi nanti tergantung sumber data yang teman-teman bisa dapatkan seperti apa. Tapi nanti kebanyakannya sih dari input tadi, gitu, dari Excel, dari CSV dan seterusnya. Ini hanya fundamental saja. Oke, kemudian
Ya kalau mau teman-teman tampilkan ya tinggal pilih misalnya share 3. Intinya pasti sama sih. Share 4. Kecuali ya share 4 ini karena indeksnya kita ubah. Atau kalau mau indeksnya nggak kita ubah pun sebetulnya bisa sih sepertinya kita bikin seperti ini. Nah, sama saja kan ya. Mau share 3 juga. Nah, tampilannya sama. Ya, jadi buat teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke, berikutnya ada data frame. Jadi kalau data frame itu bentuk datanya sudah data tabular, ada kolom, ya hanya ada kolom dan ada barisnya. Artinya baris itu berarti kolomnya bisa banyak. Banyak berapapun banyaknya. Itu perbedaannya antara data frame sama series. Jadi kalau series itu 1 dimensi, kalau data frame itu 2 dimensi. Nah, kemudian kalau kita membuat data frame itu banyaknya ya dari sumber datanya ya saya bagi jadi 3 lagi. Gimana caranya bikin bukan series ini frame, dari data frame dari sebuah dari data sederhana, kemudian dari list, kemudian dari dictionary dan list. Jadi kombinasi antara dictionary dan list. Oke, kita coba bikin data frame yang sederhana dulu. Importnya nggak usah ditambahin lagi karena di sini sudah ada. Tapi kalau yang ini nggak di running, silahkan ditambahkan di sini importnya ya. Jadi di sini saya langsung bikin aja dari yang sederhana. Misalnya df1 data frame 1 data frame. Nah, karena dia 2 dimensi, artinya ada baris dan ada kolom, kita harus bikin isiannya lebih dari 1. Ya. Nah, contohnya di sini listnya ada 2. Misalnya di sini 10, 20, 30, 40, 50, dengan 60, 70, 80, 90, 100. Kenapa? Karena dia 2 dimensi, jadi double bracket. Kemudian kita akan munculkan df1 itu jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia akan memunculkan 4 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 kolom, sorry, 0 sampai 4, dan 2 baris. 0 dan 1. 0 ini baris ke 0, ini baris ke 1. Ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Di sini masih dimunculkannya adalah indeksnya, belum namanya. Misalnya namanya, misalnya di sini NIM, nama, nilai, itu juga bisa. Sementara yang ini adalah ya instansinya atau recordnya, record ke 0, record ke 1, dan seterusnya. Itu untuk penciptaan data frame yang sederhana. Nah, kemudian gimana kalau kita mau munculkan data frame dari list? Ya berarti kita harus buat list yang dulu di sini. List juga kita bisa bikin list yang 2 dimensi. Karena kalau kemarin saya contohkannya 1 dimensi, tapi buat menjadikan 2 dimensi juga itu juga mudah sekali. Cukup teman-teman gunakan double square bracket seperti ini, kemudian masukkan nilai yang diinginkan. Yang koma lagi. Jadi elemennya dari list itu ternyata list lagi. Jadi isi dari anggota elemen list itu list lagi. Nah, itu adalah list yang 2 dimensi gitu ya. Di sini kita tambahkan 1 lagi. Ini seperti ini. Kalau ada baris ketiga, ya ditambahin lagi di sini juga bisa. Karena di sini 10, 20, 30, 40, terus 50. Juga bisa. Kemudian caranya bikin data frame dari list ya sama seperti tadi yang tadi, df2 misalnya pd.data frame, kita masukkan list. Kita akan coba munculkan df2 itu seperti apa hasil. Nah, df2 seperti itu.
Jadi kalau ada data baru lagi ya tambahin aja di sini, data baru lagi tambahin lagi di situ, dan seterusnya. Itu adalah DF, data frame dari list penciptaannya. Sekarang yang terakhir, penciptaannya dari dictionary dan list. Ini belum pernah kita bahas sebelumnya, tapi sebetulnya pasti bisa diterima sama teman-teman. Ya, ini kita punya dictionary, seperti biasa, key-nya cuma satu, misalnya apa ya, ini gitu. Bedanya di sini. Kalau kemarin dictionary satu key, satu value nya tuh hanya satu value. Nah, teman-teman bisa bayangkan value ini kita ganti jadi sebuah list. Berarti value-nya bisa banyak. Misalnya name-nya capek juga ya. Gini aja. Nomor 1 misalnya, 2, 3. Kemudian elemen berikutnya misalnya name. Name-nya juga ada banyak-banyak. Misalnya 0128 0129 0120. Kemudian elemen berikutnya adalah 6. Sama isinya berarti harus ada 3 juga ya. Nah, di sini dapat 5 aset. 3 ada. Kemudian kita bikin data frame dari dictionary. Belum dipanggil, kita coba hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini otomatis si nomor NIM dan nama ini akan menjadi indeksnya. Kalau tadi kita coba di DF2, itu tidak ada indeksnya, hanya diganti dengan ya nomor indeksnya nomor berapa. Tapi kalau dengan dictionary, otomatis dia akan menjadi label dari si kolomnya. Sementara yang per barisnya ya dia masih ngambil urutan indeks yang biasa gitu, indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Tapi di sini sudah ada labelnya nomor, name, nama dan seterusnya. Nah, kebanyakan nanti kalau contoh-contoh sampel manual ambil data untuk data frame biasanya diambil dalam format seperti ini. Jadi kombinasi antara dictionary dengan list, atau list dibuat seperti ini, nanti untuk indexingnya kita bikin lagi pakai set index dan seterusnya. Gitu. Ya, ini adalah penciptaan dari series dan data frame. Oke. Terus kita akan coba menggunakan input output ya, I/O. Tapi kayaknya ini akan kita bahas di video berikutnya supaya nggak terlalu panjang. Di stop dulu di sini, kemudian nanti saya akan lanjutkan kembali di video berikut.